Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Hasibuan. Kami akan membahas mengenai eksistensial terapi dalam aliran humanistik. Ada 4 macam terapi yang akan kami jabarkan. Yang pertama, ada hierarki need atau kebutuhan hierarki. Kebutuhan hierarki diperkenalkan oleh Maslow. Maslow berpendapat bahwa ada 5 kebutuhan yang harus dicapai manusia. Pada tahun 1943, Abraham Maslow mengusulkan teorinya setelah mempelajari temuan sebelumnya seperti Albert Einstein dan Roosevelt. Adapun beberapa tingkat kebutuhan yaitu 1. Kebutuhan fisiologis seperti bernapas, makan, minum, atau tidur yang apabila terpenuhi akan merasa termotivasi. Yang kedua ada safety atau keamanan. Kebutuhan ini didapatkan dari keamanan berlindung seperti rumah, pakaian, dan setelah kita merasa puas, kita dapat memikirkan apa yang kita inginkan selanjutnya. Selanjutnya ada love. Pada tahap ini, kita mencari cinta dan memilikinya, dekat dengan keluarga, teman-teman, dan hubungan sosial lainnya. Yang keempat ada esteem atau harga diri. Setelah meraih cinta akan merasa adanya kehangatan, harga diri yang diperoleh sehingga memicu percaya diri dan perasaan dihargai oleh orang lain. Misalnya, kita punya uang bisa membeli barang yang diinginkan, berpikir, menulis, dan melakukan banyak hal. Adanya motivasi untuk melakukan dan mampu bersaing. Ketika kebutuhan makan, mendapat keamanan, menemukan cinta dan adanya harga diri, maka individu akan mencapai pada kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Pada tingkatan ini, individu akan merasa nyaman, mampu menjadi kreatif dan menerima fakta apa adanya, tidak merasa adanya tekanan. Eksistensial terapi dari Viktor Frankl. Iza merupakan seorang mahasiswi kedokteran. Saat ini dirinya telah memasuki tahun ketiga perkuliahannya. Seiring berjalannya waktu, Iza baru saja selesai menghadapi ujian akhir semester genap. Sebagai seorang mahasiswa, Iza memiliki ekspektasi bahwa nilainya akan bagus dan lulus karena Iza menganggap dirinya sebagai dokter masa depan. Namun, setelah pengumuman itu keluar, ternyata nilai yang diperoleh di bawah rata-rata. Ia pun sedih dan tidak menyangka hal tersebut. Iza kemudian sangat gelisah, menjadi pendiam dan sangat murung. Suatu ketika, Iza terdiam dan sahabatnya mendatanginya. Kemudian Iza menceritakan semua keluh kesahnya. Namun, apa yang dirasakan belum mampu diredamkan oleh sahabatnya. Hal itu pun berlanjut dan berlarut-larut, sehingga teman-temannya heran akan sikap Iza. Beberapa teman lain membantunya, namun malah membuat Iza semakin cemas. Teman lainnya menyarankan Iza untuk mendatangi psikolog agar lebih tenang. Sampainya di psikolog, Iza menceritakan apa yang terjadi padanya. Proses diskusi terus berjalan hingga Iza menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Saya Rosida akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Dari sudut pandang eksistensialisme, terapis akan membantu klien untuk bertanggung jawab terhadap keadaan pribadi klien. Dalam kasus ISAS, terapi akan membantunya dalam bertanggung jawab terhadap masalahnya, bahwa hidup akan terus berjalan meski banyak masalah yang dihadapi. Ketika Isa terpuruk, terapis akan membangkitkan harapan yang pernah ia bangun. Hal tersebut dapat mengeksplor sumber dan perasaan Isa dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu dilakukan, terapis akan membantu keluar dari masalah dan membuat Isa memahami apa yang ia putuskan dan tentunya bertanggung jawab atas keputusannya. Poin penting dari eksistensial terapi. Yang pertama, kamu harus menemukan makna dari penderitaan dalam hidupmu. Ada 2 jenis orang, yaitu mereka yang kehilangan iman, harapan, dan makna hidup, atau mereka yang menganggap hidup adalah sebuah tantangan. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu punya alasan kuat dalam hidupmu? Apa tujuanmu? Dan seberapa kuat kamu menghadapi tantangan? Kamu punya pilihan. Kamu ada celah memilih antara stimulus dan respon. Dari situ, kamu bisa memilih bagaimana menanggapi sebuah kasus.
bukan tentang situasimu, tapi sikap kamu menghadapi berbagai keadaan. Jika kita tidak bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri. Saya Ratu Dwi Gustina Tania akan menjelaskan tentang Person-Centered Counseling Approach atau Client-Centered Therapy oleh Carl Rogers. Ada banyak teori dan teknik konseling. Salah satunya adalah teknik Client-Centered Therapy yang diperkenalkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini berpusat pada klien. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai konseling diri, konseling non-direktif, dan konseling Rogers. Konsep dasar dari client center adalah individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri yang berfungsi satu sama lain dalam sebuah organisasi. Menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah untuk dirinya. Pendekatan ini menaruh kepercayaan besar terhadap klien. Asumsi perilaku bermasalah mengacu pada pribadi yang menyelesaikan dirinya baik sangat erat dengan pengalaman individu, yaitu segenap pengalamannya diasumsikan dan disadari ke dalam hubungan yang selaras dengan konsepsi diri. Tujuan client-centered therapy: pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk menciptakan dan mengeksplorasikan diri, sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhan. Yang kedua, membantu klien bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan terhadap dirinya, keinginan menjadi pribadi mandiri, dan meningkatkan spontanitas hidup. Yang ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya, menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration, menjadi sadar akan hambatan pertumbuhan. Dan yang keempat, klien cenderung bergerak ke arah keterbukaan. Saya Wafa Nadia akan menjelaskan tentang peran konselor. Yang pertama, sikap yang selaras dengan keaslian, menampilkan apa adanya. Kedua, menerima tanpa syarat. Tiga, pemahaman yang empatik dan akurat. Kemampuan konselor dalam memahami masalah klien, melihat sudut pandang klien, dan peka terhadap perasaan-perasaan. Teknik konseling client-centric therapy. Yang pertama, penerimaan. Konselor menerima klien dengan tangan terbuka, mau bagaimanapun keadaan klien. Kedua, rasa hormat. Konselor menghormati klien tanpa memandang jabatan dan hal lainnya. Ketiga, mengerti. Konselor mengerti yang dirasakan, diceritakan dan klien. Dan hati. Konselor harus meyakinkan klien. 5. Dorongan. Konselor mendorong klien untuk dapat mengungkapkan masalah yang dihadapi. 6. Pertanyaan terbatas. Konselor harus mampu memilih pertanyaan-pertanyaan tertentu, karena pada bagian ini klien lebih aktif daripada konselor. 7. Refleks keadaan klien. 4. Menenteramsi. Kelebihan terapi ini. Yang pertama, klien dapat menjadi diri sendiri karena tahu tidak dihakimi. Kedua, klien merasa bebas bereksperimen dengan tingkah laku baru. Saya Anissa Salsabila. Teori selanjutnya mengenai terapi Gestalt oleh Fritz Perls. Fokus terapinya, yang pertama here and now, melihat dan memahami yang terjadi sekarang. Yang kedua, mendorong tanggung jawab atas pikiran dan perilaku. Tujuan dari terapi ini yaitu memahami struktur naskah cerita kehidupan. Seperti ketika dua orang dengan naskah yang berbeda bertemu dan salah satunya mungkin berusaha menekan atau menyenangkan yang lain, akan menimbulkan keterlibatan terlalu jauh dan beresiko terlibat dalam pertengkaran atau juga kebingungan. Selanjutnya, yang kedua menghasilkan pertumbuhan, otonomi, tanggung jawab pada diri sendiri. Prinsip terapi Gestalt yaitu yang pertama, kekuatan ada di masa kini. Yang kedua, pengalaman yang terpenting. Yang ketiga, terapis adalah instrumen. Yang keempat, terapi terlalu bagus kalau dibatasi hanya untuk klien yang sakit. Selanjutnya, teknik terapeutik terapi Gestalt. Yang pertama, variasi pertanyaan. Contohnya seperti apa yang Anda sadari saat ini. Yang kedua, instruksi. Contohnya, coba eksperimen ini, Anda lihatlah apakah Anda menjadi sadar akan hal itu.
Yang ketiga, akhir sesi klien dibiarkan dalam keadaan belum selesai, asyik berpikir, diberi tugas untuk sesi berikutnya.